Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita menyaksikan kesaksian salah seorang Muslim yang sangat taat terhadap agamanya, tetapi ia bersaksi di mana kasih Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang sangat menginspirasi dan menyentuh hati. Kesaksian ini datang dari seorang pria Muslim yang berasal dari negara asing yang mengalami perjalanan rohani yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak kecil ia dibesarkan dengan keyakinan yang kuat terhadap agama yang dianutnya. Ia berusaha menjalankan ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh dan mencari jalan yang menurutnya benar. Namun di dalam hatinya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tentang kebenaran, keselamatan, dan siapakah sebenarnya Tuhan yang sejati yang menciptakan manusia dan bumi ini. Semua mulai berubah ketika ia memutuskan untuk membaca Alkitab. Awalnya ia hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya diajarkan oleh kitab yang selama ini dianggap asing baginya. Namun, semakin ia membaca, semakin ia menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan selama ini mengisi pikirannya. Firman demi firman yang ia baca membuka matanya terhadap kebenaran yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Melalui pencarian yang tulus dan pergumulan yang tidak mudah, ia akhirnya menemukan damai sejahtera yang selama ini ia rindukan. Apa yang ia temukan di dalam Alkitab mengubah seluruh arah hidupnya. Keputusan yang kemudian ia ambil bukanlah keputusan yang ringan, tetapi ia memilih untuk mengikuti apa yang ia yakini sebagai kebenaran sejati, sekalipun harus menghadapi berbagai risiko dan tantangan terhadap lingkungan di mana dia berada. Bagaimanakah perjalanan hidupnya? Ayat-ayat apa yang membuat hatinya tersentuh dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya hingga akhirnya ia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita simak kesaksian lengkapnya sampai selesai, karena siapa tahu kisah ini dapat menjadi berkat dan menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya bukan berasal dari Indonesia, saya adalah warga negara asing, dilahirkan di salah sebuah negara asing dan dilahirkan dari kepercayaan yang berbeda ya. Nah itu tadi saya dilahirkan oleh keluarga dan mempunyai beberapa orang abang dan kakak. Boleh dikatakan saya ini seorang penuntut kepercayaan lama, itu seorang yang taat juga ya, setia gitu ya. Sehingga kami dilahirkan, saya dibesarkan oleh keluarga yang agak susah ya kalau dibilangkan. Kita dari kecil udah jualan, kalau pergi ke sekolah itu harus jalan kaki ya, 5-6 km tanpa transportasi ya. Nah, itu tadi menjadi kekuatan kepada saya dan keluarga dan saudara semua untuk belajar sungguh-sungguh ya. Seperti Pak Frankie bilang tadi, mungkin saya ini termasuk salah seorang yang cerdas ya. Kita sedar ya, saya sedar saya datang dari keluarga yang susah, belajar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang saya cita-citakan. Nah, sampai ke sekolah tinggi, SMA, sekolah menengah atas ya. Usia 16 tahun kita tamat ujian nasional, saya tamat ujian nasional, dan saya diberi pilihan dua beasiswa ya. Satunya tadi dari negara asal saya tadi, dan satunya dari satu lagi negara tetangga yang berdekatan dengan negara asal tadi. Saya bercita-cita sebenarnya untuk untuk bergabung dalam angkatan udara, dan ada cita-cita untuk jadi fighter pilot ya. Kalau bisa disebut dalam bahasa Indonesia apa ya? Mungkin pilot pesawat tempur ya, mungkin ya. Nah, tapi ada keterbatasan. Saya nggak bisa ikut bergabung dalam angkatan udara gitu, dan diberi pilihan, Tuhan beri pilihan lain, dan saya dapat beasiswa untuk bergabung dalam penerbangannya, dalam satu, saya nggak sebut perusahaannya, tapi akademi penerbangan ini agak besar juga ya, kalau di seluruh dunia ini antara top 10 ya. Nah, oke, lanjut saya pindah ke negara ini tersebut. Saya kuliah 4 tahun, dihantar ke negara yang lain untuk lanjut pembelajaran untuk penerbangan ini ya. Dan saya mulai bekerja selepas 4 tahun. Saya mendapatkan lisensi, semua berkas, semua dokumen, sertifikat keluar. Saya mulai bekerja, dan saya masih ingat penerbangan pertama saya dari negara saya kuliah tadi ke negara asal saya, dan hampir 6 bulan duty saya atau tugas saya bolak-balik ke dari negara tempat saya mendapatkan beasiswa ke negara asal saya. Nah, kehidupan sebagai saya nggak sebut ya profesi apa, tapi mungkin semua udah tahu ya. Nah, kehidupan sebagai penerbang ini tadi ya, bekerja di dalam maskapai, saya dilimpahkan oleh Tuhan ya waktu itu. Mungkin Tuhan waktu kepercayaan lama atau gimana, saya nggak tahu ya. Dilimpahkan dengan sedikit kemewahan, gaji yang besar. Saya hampir sebulan itu, hampir 26 hari, 27 hari itu menginap di hotel yang makan yang enak.
gitu, pakai yang bagus gitu. Teman-teman semua, kehidupan kami sebagai penerbang itu ya mungkin semua maklum ya. Itu di awal-awal 3 tahun pertama berprofesi sebagai penerbangan itu tadi ya. Nah, uh, saya sebentar lagi saya akan masuk gimana caranya Tuhan mula jamah hati saya dan bagaimana saya mula mengenal Tuhan Yesus. Nah, saya uh, hampir selepas 3 tahun atau hampir 4 tahun saya bekerja di satu perusahaan ini, yang perusahaan pertama. Nah, saya pindah ke perusahaan lain, perusahaan ini perusahaan private. Nah, di sinilah hampir 1 tahun, mulai tahun 2011, 2012 itu. Nah, di sinilah mulanya kesaksian saya bagaimana saya bisa mengenal Yesus, bagaimana saya mula membaca Alkitab. Nah, sebelum saya mula, saya rindu untuk membacakan satu firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 23 yang berkata, setiap orang yang mau mengikut aku itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini ayat ini saya benar-benar ingat ya, sampai dari dah berapa tahun sejak mula mengenal Tuhan Yesus. Nah, bagaimana saya mengetahui Alkitab dan bagaimana saya bisa dibawa ke gereja untuk mula mengenal, untuk mula bisa belajar tentang kekristenannya. Nah, pada tahun 2012 saya ke Indonesia ya, saya ke Indonesia. Nah, saya waktu itu memang bekerja ya, saya ke Indonesia, ke kota Medan. Biasa saya menginap di hotel dan sering kadang kita ngopi di kayak lounge gitu ya, untuk kalau pilot atau untuk kru penerbangan atau gimana gitu kan. Dan oh maaf ya, saya flashback sedikit. Sebelum saya mengenal seseorang yang menginjil kepada saya ini, yang di Medan tadi, sebenarnya saya udah pernah ya buka Alkitab itu, tapi saya tidak pernah kayak berpikir ya saya bisa baca Alkitab itu. Kalau kita menginap di hotel atau gimana kan, sering dalam drawer, sering dalam laci itu pasti ada Holy Bible, pasti ada Alkitab gitu kan. Nah, itu ya. Nah, saya sambung ke tadi yang di kota Medan. Saya masih ingat saya menginap di hotel ini. Nah, saya lagi coffee time waktu itu ya, dan didatangi oleh hamba Tuhan ini. Kita ngobrol kayak biasa. Nah, dia bertanya apakah kepercayaan saya, dan kita mulai ngobrol gitu. Nah, dia mulai bercerita ya tentang karena saya tanya apakah kepercayaan kamu, apakah kita ngomong dalam bahasa Inggris walaupun dia orang Indonesia. Kita ngomong dalam bahasa Inggris, saya tanya apa kepercayaan. Bila dia dengar saya punya soalan apakah kepercayaan kamu, dan dia mulai bercerita. Ini hamba Tuhan ini saya ingat sampai sekarang ya, dan saya udah lost contact dengan dia karena dia memang, saya tahu ini seorang hamba Tuhan penginjil yang akan pergi ke mana-mana menghilang, dan tahu-tahunya dia akan membawa jiwa-jiwa baru ya. Nah, itu tadi ya. Nah, dia pegang Alkitab ya waktu itu. Dia beri sama saya, coba baca gitu kan, ini simpan aja. Dan saya bilang, oh nggak usah, kalau Holy Bible ada dalam kamar hotel aja. Ya udah, nggak apa-apa, dia bilang baca aja, karena di setiap firman Tuhan itu ada diselipkan pengertian atau gimana ya, atau translationnya gitu. Nah, oke, saya terima. Nah, akhirnya saya terima dan saya pulang ke kamar hotel tanpa, memang nggak tahu ya kenapa saya mau baca gitu ya. Saya buka, saya baca. Loh, saya baca perjanjian lama ya, isinya nggak ada bezanya. Mungkin ada perbezaan sedikit dengan apa yang pernah saya baca di kepercayaan lama saya gitu ya. Nah, oke, that's all. Maksudnya di situ aja saya baca sedikit saja di perjanjian lama gitu ya, Old Testament. Nah, saya taruh, oke. Esoknya kita sarapan pagi, saya turun, saya sarapan. Nah, ketemu dia lagi. Kebetulan hari Minggu ya. Nah, dia siap-siap nih, saya tanya mau kemana nih. Ayo, saya mau ke gereja. Ayo, dia bilang, let's go. Bisa. Nggak perlu apa sih, maksudnya nggak perlu practice apa yang dibikin, nggak perlu apa. Just go and enjoy the moment, enjoy all the music. Maksudnya enjoy itu kita senangkan hati aja di situ, maksudnya kan, di gereja itu. Oke, kebetulan saya nggak ada apa-apa ya, dan nggak tahu hati saya memang terbuka aja. Ayo let's go gitu kan. Dan kalau ikut percayaan lama saya, menjejak kaki ke gereja itu adalah sebagai satu yang benar-benar apa ya, jadi bilang sesuatu yang fatal atau gimana ya. Saya pun kalau di kepercayaan yang lama gitu, ataupun mungkin bukan kepercayaan, tapi kalau dari keturunan atau keluarga saya yang kandung dari negara asal, itu saya udah dididik dari kecil, ini jangan gini ya, dengan yang ini jangan, kalau gereja gini gitu maksudnya ya. Itu mungkin dididik dari kecil gitu maksudnya. Tapi pada hari itu hamba Tuhan ini mengajak saya nggak ada masalah. Saya oke, jujur aja ya, saya udah travel ke banyak bagian negara ya, negara yang penuh dengan orang Katolik, Protestan, orang Buddha. Saya nggak pernah ada tergerak hati untuk kayak join gereja atau gimana gitu, nggak pernah ya, karena tujuan saya travel itu memang bekerja ya. Nah, tapi itulah harinya Tuhan buka jalan dan buka pintu hati saya pergi. Nah, something ya, saya sekarang waktu saya ngomongnya aja pun udah kayak merinding ya, apalagi yang waktu saya di hari pertama di gereja itu. Saya benar-benar enjoy ya the environment, momen ketika WL dan Singa menyanyi, kita bertepuk tangan.
I mean, oh, this is something like totally different ya, totally different dengan apa yang kepercayaan lama. Maksudnya keluarga bilang jangan ikut ini enggak, ini sesat atau apa gitu. It's totally different. Ini something yang uh, saya nggak pasti, tapi kayaknya memang Roh Kudus sudah hadir waktu itu ya. Memang Roh Kudus saya udah merasakan. Saya waktu itu saya nggak tahu apa artinya Roh Kudus. Kenapa, dan setelah itu saya belajar ya tentang kenapa Kristen ini ada kayak Tuhan ini, ada Roh Kudus, ada Bapa kami di surga gitu. Waktu itu saya belum mengerti, dan cuman saya ada rasa something yang udah sentuh saya waktu itu ya, dan hati itu kayak oh bagus, kayak this is something like really fun bagi saya waktu itu something yang menyenangkan ya. Bisa ke gereja, kita bertepuk-tepuk tangan, kita happy. Mungkin waktu itu saya pikir oh ini udah menghilangkan stres ya, karena daripada bekerja kita sering nggak cukup tidur, travel ke sana sini bolak-balik sini kan. Nah, saya mendengar khotbahnya pun walaupun waktu itu pemahaman saya dengan bahasa Indonesia masih kurang ya. Dan gereja pertama itu sekarang udah, puji Tuhan ya, gereja yang pertama saya pergi itu di Medan. Dulunya hanya kecil ya di dalam mall, tapi sekarang puji Tuhan berkat Tuhan itu melimpah ya. Gereja itu udah sebesar stadium ya sekarang di Medan, dan gereja itu juga banyak memberkati saya dan keluarga juga hingga ke hari ini ya maksudnya. Dan kita balik lagi ke apa? Nah, saya pulang lagi ke negara yang saya bekerja, saya bertugas. Kita tetap keep in touch ya, dengan saya tetap keep in touch dengan yang hamba Tuhan ini tadi ya, maksudnya oke, kapan lagi datang gitu maksudnya kan. Nah, saya pulang ke Singapura dan keep contact dengan dia, dan kebetulan ya dalam tempoh berapa bulan yang saya udah mulai jejak kaki ke gereja, saya baca Alkitab, saya memang kenal dengan istri saya waktu itu ya. Istri saya warga negara Indonesia dan memang dilahirkan sebagai Kristen. Nah, itu tadi ya, saya menceritakan sedikit flashback bagaimana saya kenal istri. Saya kenal istri ini di negara asal saya ya, waktu saya bertugas, dan dia waktu itu dia kuliah lagi training, dan kita kenal di situ. Saya waktu itu saya hanya sebagai teman, maksudnya nggak ambil kisah ya dengan siapa saya berteman, Kristen mau Hindu mau apa enggak, karena saya memang di tempat bekerja pun memang kita bercampur etnis ya, ada Hindu, ada berbagai kepercayaan gitu ya. Nah, kebetulan memang saya sering ketemu dia di Medan, dan saya ambil kita makin dekat, dan dalam waktu yang sama itu bukan dekat dengan istri saya ini tadi ya, itu cerita tentang manusiawi ya, tapi bagaimana dekatnya diri saya ini dengan Tuhan Yesus ya. Nah, saya decide untuk beli Alkitab pertama saya selepas berapa minggu ke gereja. Nah, saya mulai baca ya, dan saya mulai melihat bagaimana ini penjelasannya apa semua. Memang waktu saya baca di Old Testament, perjanjian lama itu memang hampir sama dengan apa yang pernah saya belajar waktu kecil di kepercayaan lama saya. Nah, tadi tapi bila saya masuk ke perjanjian baru, nah ada sesuatu yang saya rasa ini kayak ada sesuatu janji yang benar-benar yang saya nggak dapat sebelum ini ya. Maaf ya, maksudnya ada sesuatu yang saya rasa ini benar-benar ajaib ya, benar-benar ajaib. Nah, saya teruskan membaca walaupun ada yang saya nggak paham kan. Even saya baca yang Bible yang bahasa NIV, translation yang Inggris, ada juga perkataan yang saya nggak paham karena deep, perkataan yang terlalu deep gitu, perkataan yang mendalam. Nah, saya nggak mengerti itu ya. Makanya saya butuh waktu yang lama untuk mendalami Alkitab ini. Jujur, sampai sekarang saya udah baca Alkitab ini berapa kali, tetap juga saya harus bertanya pada yang lebih senior atau yang lebih mengerti ya. Nah, itu saya decide untuk tetap, saya belum decide untuk dibaptis atau gimana gitu kan. Tapi rasa tenang, rasa damai sejahtera itu udah ada. Saya tetap dengan bekerja waktu itu, saya tetap bolak-balik ke gereja. Nah, sehingga kita serius ya dengan tadi istri saya, kita decide untuk menikah. Ya, puji Tuhan, saya dibaptis pada waktu itu memang untuk urusan pernikahan ya. Tapi ada yang bilang saya percaya Yesus karena semata-mata untuk menikah, tapi tidak ya. Saya sudah menerima Yesus itu sebenarnya sebelum menikah ya. Boleh bisa dikatakan beberapa bulan. Karena istri saya ini tadi dia tidak tahu ya, dan dia tidak pernah bilang, kamu harus ikut saya masuk ini, enggak gitu ya. Saya sendiri dan hamba Tuhan tadi yang menginjil itu yang membantu apa gitu ya. Nah, singkat cerita kita menikah dan saya dibaptis dan diberi nama baptis Samuel. Puji Tuhan, kehidupan normal macam biasa, istri hamil dan saya waktu itu saya bolak-balik ke Singapura, istri tinggal di Indonesia sementara menunggu kelahiran anak. Puji Tuhan, semuanya bagus, baik, dan cuman itu ya, kita udah nampak pengumuman itu udah datang sedikit-sedikit ya, maksudnya dari segi saya nggak tahu ya, ini saya share sedikit aja ya, mungkin ada sedikit keterbatasan yang saya harus maksudnya saya nggak harus sampaikan. Dari segi pernikahan itu tadi, pernikahan kami ini nggak bisa dicatatkan ke negara ya, karena saya nggak dapat permisi untuk pernikahan beda agama.
dari negara asal saya. Dan tapi nggak apa-apa, puji Tuhan, kita ada surat pemberkatan dari gereja, dan itu sudah cukup baik ya. Maksudnya yang paling penting itu pemberkatan itu dikaruniai dari Tuhan ya, maksudnya pendeta yang mengapa. Yang penting hati kita dengan Tuhan itu ya. Maksudnya tadi memang penting ya yang sipil punya berkat apa semua, tapi mungkin itulah keterbatasan saya tadi. Nah, anak pertama lahir itu usia 3 bulan itu, nah udah mulai apa ya? Kita udah mulai ada pihak yang tidak menerima ya. Dan saya di situ saya ketahuan ya, saya udah pindah agama, dan saya sulit ya untuk disampaikan ini, tapi itu tadi ya, saya bilang ada pihak yang tidak menerima, dan pihak ini tadi dari bukan di Indonesia ini, tapi di negara lain, dan begitu dekat dengan saya. Dan ada usaha-usaha yang coba gimana ya, mematahkan usaha untuk saya, apa maksudnya, cobaan untuk mengembalikan saya ke kepercayaan lama atau gimana gitu. Nah, dari situ saya dan istri udah diskusi ya, kita nggak aman ya, kayaknya kita nggak aman, dan kita bisa pindah aja ke luar negeri. Dan kami decide untuk pindah luar negeri. Puji Tuhan, semuanya bagus, kita bekerja, anak yang pertama tadi membesar gitu, semuanya oke, semuanya kelihatan berkat Tuhan itu sentiasa ada kita. Dan saya karena sibuk bekerja pada tahun kan tadi jangka waktunya 2012 saya mulai mengenal Tuhan Yesus, 2012, 2013 anak lahir, kemudian kita pindah 2013 itu tadi udah dapat ya kayak pengumuman pertama, kayak bukan mau bilang ancaman pun enggak, mau bilang tuntutan enggak gitu ya, tapi sekali lagi saya bilang itu mungkin pihak yang tidak menerima saya berpindah ke kepercayaan mengikut Tuhan Yesus ya. Nah, saya dan keluarga, saya dan istri dan anak 2013, 2014, 2015 kehidupan kami pindah-pindah ya, karena even ada ancaman atau ada tuntutan yang istri sendiri yang tidak tahu, karena saya tidak mau bikin istri saya lebih depresi atau stres. Cuman saya tadi terakhir saya bekerja di bagian penerbangan pada tahun 2014 karena banyak permasalahan dan pergumulan kami, ditambah tadi dengan tuntutan-tuntutan yang pihak-pihak yang larang apa ini tadi begitu kuat ya. Kuasa mereka begitu kuat ya, bisa not even mereka bisa apa ya, sampai kemana-mana itu mencari itu istilahnya. Dan kita berdoa untuk itu. Kita tetap walaupun gimana, kita tetap pergi ke gereja. Saya karena ada banyak pengumuman waktu itu, karena termasuk pengumuman yang dicari-cari ya, sedang dicari-cari ada pihak tertentu. Kita lari kemana-mana gitu ya, dari negara A ke negara B sampai ke negara yang agak jauh gitu ya. Sampai paspor anak pun stempelnya penuh ya gitu maksudnya. Tapi terakhir kita pindah ke, nah mungkin saya bisa sebut negara ini, negara Thailand ya. Kita selepas 2014 itu, saya 2014 dan 2015 kita akhirnya ke negara yang terakhir ini. Udah nggak bisa bekerja karena itu tadi ada pihak-pihak yang menggunakan kuasa supaya saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Even all assets of financial, banking, bank apa semua, rekening apa semua bisa di apa ya. Karena the man orang yang membuat semua ini is very powerful people, yang saya sampai sekarang puji Tuhan terlindung dari pihak ini, mungkin karena berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus itu telah menjanjikan keselamatan kepada saya sejak hari pertama saya ke gereja itu. Puji Tuhan, tidak ada kayak ancaman fisik atau gimana ya. Saya masih tetap dengan istri dan anak-anak sampai sekarang. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Terakhir kita ke negara yang terakhir ini tahun 2015 ujung gitu ya. Nah, kita mulai rajin ke gereja, kita ikut komsel, kita ikut family altar, dan kita mulai mengenal orang-orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan Yesus ya. Nah, ini tadi gereja yang saya pergi ini adalah gereja internasional ya. Kita ketemu ramai orang dari seluruh negara. Dan kebetulan di negara terakhir yang kami settle down ini, tepatnya kotanya ini adalah satu kota yang sebenarnya tidak cocok untuk ada gereja atau apa, karena kota yang kami tinggal ini tadi, kami menetap ini, kota apa ya, dari segi kalau kasar bahasanya iblis dan setan duduk di situ ya. Judi, narkoba, prostitusi, di mana penyakit-penyakit seks menular di situ, semuanya di situ ya. Sangat terkenal ya kota ini. LGBT, semua yang apa ya. Nah, tapi saya percaya ya, ini adalah jalan Tuhan. Kenapa ya? Tuhan tadi sudah saya terima ya, oke, saya dah nggak bisa kerja lagi nih, saya dah nggak bisa kesana kesini, terbang lagi apa semua, menikmati semua fasilitas yang pernah saya dapat, tidur di hotel, makan enak, tiket gratis, mau liburan apa semua kan banyak yang gratis, bonus poin semua. Tapi nah, satu tahap itu kita terpaksa cari satu kota yang nggak jauh-jauh kali dengan tempat kelahiran istri,
dan keterbatasan visa dan paspor juga tadi pun satu masalah ya juga bagi kami. Nah, kami ke gereja dan mula dekat dengan Tuhan, kami mula melayani dan puji Tuhan gereja ini tadi senang kedatangan kami dan dia melihat ini keluarga benar-benar sudah dijamah Tuhan Yesus ya. Dan mereka ajak kami bergabung untuk kayak pelayanan gereja gitu ya. Nah dari situ ya orang mempercayai kami ya. Dari situ tahun 2016 setelah hampir 6 bulan lah di gereja kami ikut komsel, kami kenal teman-teman gitu, saling memkuatkan, saling memberkati antara satu sama lain. Ada yang datang kepada kami dan beri amanah. Ini kami mau ada satu foster home. Foster home ini dia kayak orphanage, kayak panti asuhan, tapi anak-anak yang di foster home ini masih ada ibu. Cuman kebanyakan rata-rata dari mereka bapak mereka yang tidak jelas ya, dan rata-rata mereka ini ibunya prostitusi, menghidap penyakit menular kayak HIV, kayak penyakit seks gitu. Tapi anak-anak ini semuanya bagus, bersih, sehat ya. Dan ada juga yang bukan dari negara asalnya negara tadi, ada juga yang dari negara tetangga gitu, kayak pelarian atau gimana gitu kan, saya kurang pasti. Ada kurang lebih 20-30 anak-anak. Nah saya nggak tahu, saya nggak pernah bekerja atau saya nggak pernah mempunyai pengalaman dari segi berkhidmat, memberi jasa kepada anak-anak kayak gini ya. Karena anak saya yang waktu itu satu aja pun susah juga mau menjaga, mau mengurus ya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan benar-benar kita mengurus 30 orang anak ini di dalam satu rumah yang disediakan kayak layaknya kayak villa gitu, punya swimming pool, kolam renang, dan kita ada pembantu 2 orang. Kami di situ layaknya sebagai seorang bapak dan ibu. Karena anak-anak ini tadi nggak punya bapak dan ibu. Nah, kita mengajar anak-anak ini tentang Alkitab, belajar tentang kekristenan, dan saya, puji Tuhan, saya diberi skill, saya diberi bakat, kemahiran untuk memasak dan untuk dietary, untuk menu makanan anak-anak ini tadi saya sediakan, dan istri menguruskan anak-anak ini layaknya seperti seorang ibu ya, tanpa ada capek atau penat kami. Dan waktu itu, dalam waktu yang sama, saya juga coba untuk bekerja layaknya sebagai orang normal, dan setiap hari itu saya harus bangun jam 3 atau 4 pagi untuk siapkan makanan anak-anak ini, dan saya harus naik motor 2 jam ya, untuk dari kota ini tadi ke kota utama negara ini tadi, untuk bekerja kayak normal gitu ya. Kita tadi foster home ini ada foundernya, ada dia punya presiden gitu ya. Cuma presidennya itu jarang ada di situ, dan presiden itu juga bukan orang yang aslinya berasal dari negara yang di mana rumah foster home ini ada ya, Thailand ya saya bilang tadi. Dia pun berasal dari negara lain ya. Nah, puji Tuhan ya, saya berapa tahun di situ, kita hampir 3 tahun di situ, banyak ketemu hamba-hamba Tuhan yang missionary, yang membawa bantuan kayak makanan, buku, pakaian. Kita ketemu orang-orang baru yang dari luar negeri ya, kayak bule, kayak apapun itu yang negara yang kita nggak pernah tahu, datang gitu membantu, mengajar anak-anak itu gitu. Sampai satu tahap itu ada media dari Al Jazeera ya, Al Jazeera kalau nggak salah saya. Al Jazeera ini dijadwalkan untuk datang ke foster home ini untuk mewawancara presiden foster home ini, bagaimana foster home ini bisa membangun, bisa memberi makan untuk anak-anaknya apa semua. Tetapi saya nggak tahu, berkat Tuhan punya cara memberkati itu beda. Orang media yang dari Al Jazeera ini tadi, dia tukar pikiran. Terakhir saya nggak jadi, dia bilang saya nggak jadi mewawancara yang punya foster home ini, yang punya rumah panti asuhan ini. Tapi saya lebih berminat untuk mewawancara bapak, membilangkan saya dan istri. Karena saya share dengan dia waktu kita makan siang, saya share dengan jurnalis tadi ya. Saya dulu begini bekerja di ini asli dari negara yang ini, saya dicari-cari, saya lagi dalam persembunyian, dari dalam pelarian gitu, dan saya tunjuk semua video foto saya waktu bekerja. Dan Tuhan Yesus itu tadi, Tuhan Yesus mungkin atau Roh Kudus menggerakkan dia, Kristen menggerakkan hatinya, kok last minute akhir itu dia bisa menukar pikiran dan mau wawancara. Nah jadi pemilik yang punya foto home ini tadi jadi nggak enak juga. Dan terakhir saya pun memang belum bersedia untuk sharing waktu itu. Nah karena ketakutan dan kekhawatirannya, karena saya lagi waktu itu sedang memang nggak bisa terekspos. Saya nggak punya, saya nggak sama sekali nggak main Facebook, Instagram. Waktu itu memang benar-benar kita tertutup dengan dunia luar, karena waktu awal pernikahan, flashback waktu awal pernikahan, kita ada Facebook, kita share foto pernikahan. Terakhir itu tersebar gitu. Ada pihak yang membuat di kayak Google atau blog itu, dan dari situ dia foto-foto itu ditaruh dan diancam dengan perkataan-perkataan yang nggak bagus, dan kita tahu itu datangnya dari orang yang mencari, pihak yang mencari gitu kan. Nah itu balik lagi ke foto home itu. Nah semuanya oke, berjalan dengan oke, sampai tahun ujung 2017 kami masih di situ. Istri hamil anak kedua, dan nah satu lagi pergumulan yang paling berat ya, istri saya setiap kali hamil
Tuhan bagi ujian itu berat kali ya, karena istri saya setiap kali hamil dia akan menghadapi satu sakit yang mungkin 1 dalam 1000 atau gimana ya. Mungkin ada yang dia morning sickness itu over ya, kayak terlebih ya. Apa yang dimakan akan muntah, itu berlanjutan sampai 6 bulan. Berat badan akan turun dan gimana gitu. Itu salah satu antara pergumulan paling besar di dalam kehidupannya selama menikah berapa tahun. Dan anak kedua juga begitu gitu kan. Kita waktu itu di negara yang masih melayani di negara yang itu tadi. Nah, sampai puji Tuhan kita diberkati oleh orang-orang gereja, teman-teman seiman yang saling menguatkan, saling membantu, apatah itu materi atau gimana. Nah, saya sejak saya berhenti menjadi penerbang dan tidak bertugas, tabungan itu makin hari ya, of course ya, makin sedikit. Tapi puji Tuhan ya, berkat Tuhan itu terus melimpah. Ada aja hari-hari itu mujizat terus berlaku. Saya jujur aja, saya ini banyak kali gagal, tapi saya tidak pernah putus asa ya. Sekali saya gagal, saya bangun, saya bangkit, saya gagal, saya bangkit. Mungkin tadi keterbatasan saya tadi itu ya, karena saya ini adalah pelarian. Saya khawatir karena saya dicari-cari, saya mungkin kasar bahasanya diancam atau gimana ya maksudnya. Nah, anak lahir tahun 2018, anak kedua lahir. Nah, di situ ya, tapi saya mau share sedikit. Dalam tempo 2016 sehingga 2018, waktu kami melayani di foster home itu, saya dalam waktu yang sama, saya melayani di grup motosikal motor gede ya. Ini bisa di Google ya, di CMC, Discipleship Motorcycle Club, Christian Club. Nah, ini yang tadinya yang saya join ini adalah chapter 43 ya. Chapter 43 ini khusus untuk negara yang saya tinggal itu tadi, yang saya menetap tadi. Nah, saya tidak pernah bergabung dalam mana-mana kayak grup moge gitu. Tapi memang dulu hobi saya, memang saya mempunyai satu moge gitu kan. Memang hobi istilahnya. Nah, saya bertemu dengan yang presiden grup moge ini tadi. Kita ngobrol pasal moto ya, karena minat hobi sama. Nah, dia tunjuk, ini saya ada satu Harley Davidson, nganggur, ayo gabung dengan saya. Dia orang Swedia ya, sampai sekarang dia masih pelayanannya itu tetap di moge ini. Nah, saya oke, diberi Tuhan berkat itu dalam waktu yang sama melayani di rumah panti asuhan tadi, melayani juga di Disciple Group of Christian Motorcycle Club ini. Nah, apa tujuannya? Kadang orang melihat ini apa grup moge ini, ngapain sih bawa nama Kristen gitu kan? Kita pakai baju ada salib itu apa semua kan? Dan ada teman yang mantan narapidana gitu kan, badan besar ya, layaknya kayak orang moge gitu, yang dari luar negeri, berjanggut besar gitu ya, kayak preman gitu ya maksudnya. Nah, tapi saya mula-mula kayak curiga ya, saya lucu aja saya maksudnya, oh ada juga ya kayak gini ya. Nah, kita udah hampir 2 bulan 3 bulan saya bergabung itu, tujuan grup moge ini memang luar biasa ya. Nah, tadi teman-teman satu grup ini orang benar-benar yang udah lahir baru, yang benar-benar udah diberi mujizat sama Tuhan. Nah, kalau ngomong tentang mujizat yang benar-benar terjadi di depan mata itu, semuanya dari teman-teman saudara, brother-brother dari klub moge ini tadi ya. Waktu berdoa untuk orang, kesembuhan terjadi. Cast out demon ini mengusir iblis atau setan gitu ya. Benar-benar mujizat terjadi gitu ya. Saya benar-benar belajar ya, walaupun saya sampai sekarang saya belum pintar untuk mendoakan orang atau gimana, tapi saya belajar ya. Saya pikir kuasa doa itu kalau kita benar-benar minta sama Tuhan, itu pasti akan terjadi. Nggak perlu belajar, nggak perlu apa, itu pasti terjadi. Kalau kita minta Roh Kudus hadir, pasti akan terjadi. Nah, satu kesaksiannya, kita punya satu teman, kita melayani moge ini, kita keliling ya di kota itu, dan kita berbaur dengan orang-orang grup moge yang lain yang ya, contoh kalau yang pernah dengar Hells Angel, ada Black God, semua itu yang itu semua yang narkoba, prostitusi, salah guna obat gitu ya, mantan narapidana, bahkan ada yang kayak kriminal yang lari daripada negara asal gitu, pindah ke kota itu. Nah, saya mulanya memang takut ya, kita kan mau approach, kita mau preaching ya, kita mau berdoa dan kita mau sedikit menginjilkan adakah orang itu mengenal Tuhan Yesus, gimana kita, karena berhadapan dengan orang-orang yang layaknya kayak preman, gimana gitu kan. Nah, ada satu waktu itu saya coba mendatangi hamba Tuhan ini. Saya bercerita tentang Tuhan Yesus. Dan mulanya dia memang takut ya, mungkin dipikirnya saya ini polisi atau intel atau gimana ya. Tapi kita cerita semuanya kebaikan gitu gimana. Terakhir dia kayak menitiskan air mata ya. Saya bilang dengan dia, mungkin saya nggak pintar ya, saya cuman sharing apa yang saya lalui sama dia, kesaksian yang saya lalui. Dulu saya ini dan gimana Tuhan Yesus mulai apa gitu. Dan ternyata dia adalah orang yang tidak punya iman ya, atau ateis ya. Dulunya dia mungkin kepercayaannya sama macam saya, percaya yang lama. Tapi dia stop, dia menjadi orang yang tidak beriman dan tidak percaya apa-apa. Tapi dia menangis ya. Hari kita tukar nombor HP, kita
Dan puji Tuhan ya, 2-3 hari karena hari apa saya memang invite dia. Ini kita gereja di sini ya, datang ya, nggak apa-apa, nggak masalah, datang aja, nggak perlu apa gitu kan. Nah, datang, memang dia datang, dia gabung, bahkan dia gabung dengan kami juga dalam grup Moge itu, membantu kami. Dan lebih kurang 3 bulan dia memilih untuk dibaptis. Nah tadi ketua kepala chapter Moge ini dia memang bisa membaptis dan dia memang bisa menginjilkan gitu. Udah nggak tahu ya berapa banyak jiwa yang telah dibawa dan saya banyak belajar dari dia. Dan ada lagi satu kesaksian di dalam grup Moge ini, kita pernah ikut event Motorbike Week ya. Motorbike Week ini di negara Thailand ini antara terbesar ya bahkan di dunia ya. Semua berkumpul di situ ya, semua yang Moge grup, klub-klub yang kita nggak pernah dengar, klub besar gitu kan. Dan kami satu-satunya booth kami itu mengatasnamakan Kristen ya, dan di mana grup lain bikin jual kaos, bikin jual alkohol gitu kan, yang gathering untuk yang ngomong yang nggak bagus-bagus gitu kan. Tapi kami di situ kami bikin banner. If you need healing, if you need prayer, you just come. Maksudnya kalau mau kesembuhan, mau didoakan, mau lahir baru, datang ke booth kami. Nah di situ kami kayak dijadikan bahan ketawa ya, kayak lucu-lucu ya, orang lihat dari jauh ini kayak saya gimana ya mau apa ya, memang susah ya kalau orang yang nggak apa, karena kalau dipikirkan grup-grup Moge ini kan selalunya orang sangar yang yang terlibat dalam kriminal apa, itu pemikiran diskriminasi, yang orang bertato gitu kan, diskriminasinya agak berat gitu kan. Tapi kita tunggu di situ, nggak ada orang yang datang. Tapi puji Tuhan ya, ada satu orang dengan bertongkat ya, dia datang tongkat dan dia tanya, apa benar bisa menyembuhkan ini? Dia tanya, apa benar kalian bisa menyembuhkan aku? Kalau nggak salah orang kayak Spanish gitu, Latin gitu ya, daripada Amerika Latin gitu. Ya, yang kepala chapter ini tadi, ketua kami bilang, ya kami bisa mendoakan. Jadi tapi dia bilang, kami minta izin kan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan apakah kau kenal Tuhan Yesus? Ditanya, apakah kau kenal Tuhan Yesus? Dia bilang, I was born as a Christian. Dia bilang dia dilahirkan sebagai Kristen, tapi dia nggak pernah belajar, dia nggak pernah apa. Oke, ya udah, kita doakan. Kita doakan 3 orang, 4 orang mendoakan. Saya tetap ikut tangan mendoakan. Mujizat terjadi. Benar-benar sembuh. Tongkatnya dicampak ke atas pohon. Itu dari situlah orang melihat. Dari situ saya benar-benar, ini memang tadinya orang yang ketawa, orang tanya, ini apa ini? Is this kind of joke? Maksudnya apakah ini kayak jenaka gitu ya? Ini orang apakah joker ya? Pelawak komedian gitu ya? Kok di sini ya maksudnya? Tapi kita nggak apa-apa, kita di situ kayak bangga gitu ya, kita membawa nama Tuhan Yesus ya. Nah ketika orang pertama tadi didoakan sembuh, berdatangan orang lokal dan orang yang luar datang. Tadinya yang ada yang sakit kaki, ada yang sakit pinggang, didoakan, puji Tuhan, dari berapa orang itu semuanya di situ ya, on the spot ya, sembuh. Saya nggak bilang, bukan saya yang doakannya, tapi teman-teman yang benar-benar diberi mujizat itu, dan saya ikut campur tangan, ikut mendoakan itu, melihat ini Tuhan Yesus dan Roh Kudus benar-benar ada di tempat itu, hadir. Mau disitulah kayaknya mau menunjukkan sesungguhnya kesembuhan itu benar-benar terjadi kalau kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus ya, haleluya. Menariknya, selepas habis event motorbike tadi, kita mendoakan orang-orang yang kita doakan itu, hampir 5-6 orang datang ke gereja kami. Dan mau bergabung dalam kayak family altar atau komsel gitu ya. Itu tadi mujizat luar biasa yang benar-benar saya sampai sekarang, walaupun udah berapa tahun itu ya, saya masih keep in touch dengan brother saya yang kepalanya ini tadi. Dia sudah pulang ke Swedia selepas COVID itu. Chapter 43 yang di negara ini tadi, untuk DCMC ini, untuk grup Moge ini tadi yang Kristen, sudah berubah timnya karena banyak yang pindah. Tapi masih berjalan, masih tetap melayani, masih tetap membantu orang-orang yang mungkin sesat, mendoakan orang. Banyak mujizat ya. Nah, kita satu lagi kesaksian, kita pernah mendoakan satu teman Moge ketika gede ini, tapi berbeda grup ya, grup yang kita nggak tahu apa visi grupnya, hanya keliling kota, naik Moge, minum alkohol dan ketemu cewek-cewek gitu kan, yang nggak bagus gitu. Dia ini udah banyak penyakitnya ya, penyakit menular gitu, udah Parkinson gitu kan, bawa motor pun tangannya udah terketar-ketar gitu ya. Nah sakit, dia nggak punya keluarga, sakit dan meninggal ya, dia meninggal. Tetapi 3 jam sebelum dia meninggal, kami ke rumah sakit ya, dokter udah bilang jangan dekat karena dia ada penyakit menular gitu ya, penyakit seks menular. Tapi kami percaya, kami nggak apa-apa, kami datang, kami berdoa untuk dia. Nah dia sebelum meninggal itu dia bertanyakan kepada Mate ini tadi, Mate Grujit ini tadi, dia adalah kepala Kristen Motorcycle Club ini ya, yang di Thailand itu. Dia bertanya kepada Mate ini tadi, coba kau ceritakan ceritamu sedikit sebelum aku mau tahu gitu ya. Nah, diceritakan. Nah, dan dia bilang, apakah Tuhan Yesus akan menerimaku? Karena aku udah mau apa ini, udah mau mati ini. Dia tahu dia udah mau mati ya. Iya benar. Gimana pun dosamu, gimana pun apapun itu, tapi kalau kau percaya, kau menerima Tuhan Yesus di saat terakhir, pasti ada
maksudnya pasti ada jalan dan kau pasti diselamatkan gitu ya. Nah dia kita memang nggak bisa baptis dia atau apa ya, tapi terakhir itu kita doakan dia. Nah dia meninggal dalam keadaan yang seharusnya dokter bilang dia harus di apa ya, tapi karena nggak ada keluarga apa semua, kita pilih untuk kebumikan dia secara Kristen. Tapi karena mungkin dia dari luar negeri, agak biayanya agak besar dan dia dikremasi. Cuman kita waktu penghormatan terakhirnya kita beri nama baptis juga lah kepada dia supaya itu permintaan terakhirnya. Nah itu ya, itu tamat ya, maksudnya dari pelayanan ya. Nah yang terakhir saya mau cerita, terakhir habis tahun 2018 jalan Tuhan yang Tuhan beri pada kami itu berbeza ya, karena kami tidak bilang kami capek ya dalam pelayanan Tuhan, dan kami benar-benar apa. Tapi saya pikir karena lahirnya anak kedua, saya pikir saya harus meneruskan kehidupan duniawi juga karena mau membesarkan anak-anak dan menafkahi keluarga. Tapi nggak masalah, dalam waktu yang sama saya bisa juga melayani kalau ada peluang. Jadi kita terakhir kita pikir kita sudah aman ya, saya udah aman, saya pikir udah aman, nggak ada yang udah berapa tahun ya. Nah saya dapat pekerjaan yang baru di negara mana pertama kali saya bekerja, saya pulang lagi, maksudnya selepas saya tamat beasiswa kemarin, saya pulang lagi ke negara itu dan dapat lagi pekerjaan tidak terbang kemana-mana tapi di bagian operasi, di penerbangan bagian operasi, bekerja di bandara gitu, ya masih lumayan. Dan istri waktu itu karena kita mengurus surat lahir anak, apa, karena anak yang kedua lahir di negara yang berbeda, jadi agak ribet. Istri pulang dan pulang ke Indonesia, dia pulang ke Medan, dan saya seminggu sekali saya akan PP lah dari negara yang apa ini tadi ke Indonesia untuk ketemu keluarga. Nah nggak masalah ya, saya waktu itu profesional ini training supaya saya bisa dapat posisi, maksudnya layak untuk dijadikan karyawan gitu kan. Nah 3 bulan berlalu selamat, maksudnya perusahaan bilang oke, selamat, kebetulan kita lagi buka base baru di India ya, Mumbai. Kebetulan kita mau chief kayak eksekutif untuk kepala gitu kan, untuk mengoperasikan kerjaan itu. Nah saya pikir saya baru pulang dari pindah-pindah ya negara kok, saya pikir saya bisa base di negara itu aja ya, karena capek juga ya, karena udah banyak kali negara yang kami pergi. Nggak masalah, saya bilang nggak masalah, saya oke aja. Bilang dengan istri, nggak masalah, istri bilang oke. Nanti udah siap urus apa, saya akan bawa istri dan anak-anak juga ke India ya, ke apa gitu. Nah tadi kita udah ada damai sejahtera, udah kayaknya udah kehidupan udah mulai bagus lagi ya, nggak ada tanda-tanda kayak kesulitan, kekhawatiran atau takut dengan ancaman atau dikejar-kejar gitu. Nah saya harus mengurus visa ya ke India itu, saya harus mengurus visa kerja. Nah tanpa disadari sebenarnya waktu itu paspor saya ini udah kurang 6 bulan. Nah saya harus perbarui paspor untuk mengurus visa itu. Ternyata paspor saya ini udah diblokir ya. Nah bagi someone yang bekerja travel banyak ini, kalau paspor itu nggak bisa dipakai atau diblokir, itu udah kayak nyawa kedua ya, udah kayak this is the end gitu, maksudnya ini pengakhirannya. Nah kenapa persoalannya, kenapa diblokir? Kan saya nggak perlu pulang ke negara asal ya untuk mengapa, kita bisa pergi ke lewat perwakilan aja gitu kan, ke negara-negara kan, setiap negara ada perwakilan atau gimana lah gitu kan, ngurus apa kan, embassy lah atau perkataan ini kan. Saya pergi dan dibilang nggak bisa diperbarui, harus pulang. Oke nggak apa-apa, saya saya terlalu polos ya, saya oke nggak apa-apa, oke saya pulang. Saya beli tiket langsung pesawat dari negara ini mau pulang ke negara. Nah bayangkan yang udah berapa tahun saya nggak pulang itu, saya bisa terpikir ini nggak ada apa-apa, saya mau pulang aja gitu kan. Tapi Roh Kudus, di situ Roh Kudus ada ya, maksudnya benar-benar membantu saya. Roh Kudus itu, saya ada di bandara menunggu pesawat mau pulang ya ke negara asal. Roh Kudus itu bilang, telepon istrimu, telepon istri. Iya benar, saya nggak share sama istri ya, kenapa? Harusnya saya share, paspor saya nggak bisa ini gitu kan. Saya share, saya telepon. Nah istri, jangan ini ada something fishy, ada sesuatu ini yang nggak beres. Pulang ke Indonesia, kita ngomong bagus-bagus. Nah, polosnya saya sekali lagi, tiket yang tadi tiket yang pulang ke negara asal itu, saya beli lagi tiket untuk ke Indonesia. Nah, kita pulang, kita diskusi. Nah, saya benar-benar, loh kenapa ya? Padahal sebelum ini, udah berapa tahun saya di luar negeri, kalau mau renew itu nggak akan masalah. Saya akan renew aja di apa ya, di perwakilan kedubes itu tadi ya. Kali ini kok ada masalah ya, maksudnya. Saya cerita dengan istri, nah, kita cari tahu, kita telepon teman, bahkan kita bayar pengacara ya. Berapa bulan itu ya, saya sampai udah pikir memang ada masalah ini ya. Dan paspor saya memang udah kurang 6 bulan, memang udah nggak bisa kemana-mana gitu kan, misalnya karena paspor kita kalau kurang 6 bulan kita nggak bisa travel. Terakhir kita bayar pengacara yang lumayan mahal juga ya, kita keluarkan uang hanya semata-mata untuk tahu kenapa masalah ini ya. Dan sebenarnya kita udah ada dapat kayak legal punya apa ya, kayak saya mohon maaf ya, saya susah untuk membicarakan ini, tapi sesuatu ancaman dan tuntutan yang dari
bukan dari orang juga, bahkan dari organisasi atau apa yang mengancam keamanan, mengancam keselamatan diri dan keluarga saya ya. Nah, itu rupanya bukan berlaku pada tahun 2018 itu, waktu saya pulang dah bekerja mau renew pasport tadi. Rupanya sewaktu kita di Thailand juga udah 3 kali ya kiriman, waktu kita di luar negeri juga udah surat-surat semua udah keluar ya, udah maksudnya usaha untuk mencari, untuk membawa pulang itu udah mulai dari tahun 2015 2014 gitu ya. Nah, saya kaget ya, saya ternyata memang nggak ada hubungan dengan keluarga, maksudnya saya nggak pernah berhubung, kontak, komunikasi atau apa, dan saya nggak tahu kemana notis-notis dikirim atau apa gitu, karena saya memang nggak tinggal di negara asal, dan sejak siap sekolah tinggi aja, sekolah menengah atas udah nggak di negara asal kan. Nah, hanya pulang setahun sekali atau 2 kali untuk ketemu gitu kalau ada acara besar gitu. Nah, itu tadi surat kayak tuntutan-tuntutan itu bukan dari orang aja, itu udah melibatkan kayak organisasi atau pengadilan atau gimana gitu ya, maksudnya. Ya kalau sebenarnya saya nggak bisa dari segi saya nggak bisa ngomong ya tentang apa gitu, tapi kalau saya ngomong itu mungkin ada yang nggak paham ya. Nah, karena adanya peraturan yang memisahkan saya bisa dipaksa pulang atau gimana, dan saya udah termasuk sebagai orang yang di bawah ancaman dan layak diberi perlindungan. Nah, saya benar-benar depresi, benar-benar di dalam pengumuman. Waktu itu titiknya saya benar-benar down, dan saya berapa bulan saya tidak jejak kaki ke gereja, saya tidak baca Alkitab, saya hanya fokus, saya hanya masalah saya. Padahal tadi saya udah mau bangkit ya, udah mau mulai kerja lagi ya, maksudnya udah apa. Saya nggak tahu ini Tuhan udah mulai pakai atau proses saya tidak tahu. Apakah karena dosa karena saya meninggalkan pelayanan dan mencari duniawi, saya nggak tahu. Tapi ini benar-benar something besar yang bagi saya, yang mengubah kehidupan saya dan keluarga saya. Kita cari tahu gimana supaya kita dapat jalan, dan pengumuman yang sejak dari dicari-cari itu tahun 2018 itu bukan sebatas saya nggak tahu mau kemana gitu ya. Bahkan kita juga dibohongi orang, bayar uang segini untuk mengurus ini ya, bayar ini, bayar itu. Terakhir nol ya, zong, nggak apa-apa ya. Sampai uang tabungan habis, apa semua pun nggak ada. Istri juga ikut depresi, mana anak-anak udah harus mulai sekolah, anak yang pertama gitu kan. Nah, ketika saya down, saya benar-benar seharusnya saya mencari Tuhan waktu itu, yang berdoa, banyak berdoa, fokus sama Tuhan, apa yang harus dia apa gitu kan. Tapi yang menguatkan saya itu istri saya ya. Dia yang bergerak waktu itu, dia yang bekerja. Maksudnya bekerja di situ, dia yang cari tahu gimana lah suamiku ini supaya bisa layak jadi kayak orang normal. Kita nelpon pengacara, bisa nggak bantu apa semua, banyak yang reject, banyak yang tolak, kita nggak bisa terima ini ya. Ini udah termasuk kasus yang mungkin 1000 dalam 1 atau bahkan 1 dalam sejuta. Nah, terakhir istri baca di Google dan menelpon ke PBB ya. Nah, PBB ini ada satu organisasi yang bisa melindungi orang kayak saya ya, melindungi orang kayak saya yang bahkan bukan kalau kita lihat yang dilindungi pada hari ini banyaknya yang datang dari negara konflik ya, negara berperang ya, kayak Irak, kayak Afghanistan. Nah, saya nggak pernah tahu ini yang organisasi dari PBB ini bisa membantu, karena mereka sebenarnya melindungi bukan saja dari negara konflik ya, bahkan dari suku, ras, agama, atau siapapun yang terancam nyawanya, yang nggak bisa tinggal atau menetap di negara asal gitu, ataupun ada keterbatasan dalam menggunakan identitas, kayak saya tadi, saya nggak bisa menggunakan fasilitas kayak paspor gitu kan, diblokir atau gimana gitu kan. Nah, puji Tuhan buka jalan. Kami dipanggil ke kantor PBB ini tadi untuk diwawancara, apakah benar ini ceritanya atau memang sengaja diadakan. Nah, kita sediakan surat-surat, kita sediakan berkas-berkas dan bukti siapapun saya sebelum ini, saya sediakan apa yang diminta, apa yang kita wawancara itu bahkan ngambil semua cap jari, scan retina, istri juga di wawancara, anak-anak diambil foto, diambil cap jari istri, dan saya dipisahkan di kamar berbeda supaya ceritanya dia sinkron ya, ceritanya biar sama supaya nggak ada kebohongan di situ. Nah, oke, sampai situ. Dan saya nggak tahu status saya itu gimana itu, apakah kan disahkan atau gimana ya, karena kami menunggu lama itu. Kami menunggu 1 tahun selepasnya pihak PBB ini tadi nelpon, puji Tuhan, dia bilang sudah bisa di dalam perlindungan dan datang untuk ambil kertas, untuk ambil pengesahan perlindungan itu kan. Nah, puji Tuhan ya, satu urusan sudah siap di situ. Setidaknya saya tidak bakalan dipaksa pulang ya, atau dideportasi gitu ya. Dimana istilahnya saya ada perlindungan dari PBB ini sebagai pelarian atau pengungsi, atau nama lainnya pencari suaka. Nah, cuman tadi kita balik dari 1 tahun yang saya itu tadi. 1 tahun itu adalah sangat berat bagi saya, tanpa ada tabungan, tanpa ada pekerjaan. Malum tahu ya, pengungsi atau pencari suaka di Indonesia ini nggak bisa bekerja layaknya sebagai orang normal ya. Kayak nggak bisa bekerja pergi minta kayak kerja di Indomaret atau gimana gitu. Bahkan kalau kita jualan di tepi jalan gitu pun, kalau ketahuan pasti kita ditangkap imigrasi atau gimana ya. Nah, saya bilang sama istri, apalah yang bisa saya kerjakan ini, saya nggak tahu, saya nggak pernah kerja apa-apa.
10 tahun saya hanya bekerja di penerbangan, saya hanya melihat instrumen-instrumen pesawat gitu. Saya nggak pernah ada coba bekerja lain. Tapi itulah ya istilahnya, gagal itu bukan bermakna gagal terus, ya bangkit ya bangkit. Waktu yang sama saya decide udahlah, kita mulai ke gereja lagi, saya mulai dekat lagi dengan Tuhan, buka lagi Alkitab, baca. Uh, Tadi saya dan istri masih dan anak-anak masih menumpang tinggal di rumah mertua. Nah, tapi saya waktu itu saya masih ingat ya, saya ada uang 400 ribu sekitar gitu. Itu pun uang yang kita tahu dari mana kita simpan gitu kan. Saya lihat di kayak speaker gitu ya, barang elektronik. Nah, saya belilah. Saya coba, saya beli 2 unit. Saya coba, saya jual. Saya gandakan harganya ya. Dan waktu itu kita sembunyi bukan di Medan lagi, kita udah pindah ke kota kecil di Sumatera Utara, kota aslinya kelahiran istri saya. Nah, saya beli speaker itu tadi. Saya pinjam motor mertua, pinjamlah, saya mau coba ini. Saya iklankan dalam 2 menit, puji Tuhan, ada yang mau beli. Benar-benar ya, saya nggak ngerti jualan kayak gitu apa semua. Tapi Tuhan dah buka jalan, oke, saya nggak apa-apa lah, buanglah dulu gengsi apa semua ya, saya udah nggak apa ya, naik motor, saya bawa speaker itu, saya masih ingat ya, waktu itu hujan, saya basah, saya ketemu orang ini. Nah, saya letak di tokonya, ini berapa ini, dia tanya, berapa, lu beli dari mana gitu. Saya bilang saya beli dari online. Oh, berapa, kalau saya pesan banyak, berapa you untung, berapa you apa jual. Nah, dari situlah mulanya saya benar-benar Tuhan udah buka jalan, walaupun berbeda jauh ya, saya udah buang gengsi. Saya dulu kok bekerja bagus kan, saya makan bagus, tidur tempat bagus, apa kok saya harus gitu. Tapi udah nggak ada gitu, karena saya memikirkan istri dan anak-anak ya. Kalau saya pikirkan gengsi, nggak ini. Dan saya juga jarang untuk mengandalkan manusia. Kalau nggak ada keperluan, saya nggak akan minta bantuan, saya akan coba sendiri aja supaya. Nah, dari situlah saya mulai start jualan barang-barang elektronik, dari speaker, kipas, lampu, apapun itu yang murah dan saya bisa dapat untung, saya jual. Dan sampailah alat-alat elektronik game. Saya beralih daripada jual ke toko-toko. Maklum ya, kalau di kampung ini, toko-toko kecil ini barangnya laku, karena orang-orang yang di kota kecil dia nggak pada semua yang belanja di online gitu kan, jadi langsung ke toko. Nah, itu tadi, sampai saya ketemu hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang membantu kayak bagi pekerjaannya. Saya bekerja, dapat pekerjaan online gitu, bekerja dari rumah. Saya beli laptop, saya kerja kayak data entry gitu. Itu pun bukan kemahiran saya, tapi saya belajar, ada kemampuan, saya mau belajar gitu kan. Saya bikin data entry, itu sangat mengapakan, sangat membantu saya menampung kehidupan kami tiap hari. Sampai puji Tuhan, sampai kami udah bisa keluar daripada rumah mertua, kami bisa mengontrak rumah sendiri, dan kami bisa beli motor tahun ke tahun. Dan pada waktu COVID ya, saya waktu COVID itu, pandemi itu, saya lalui sebagai seorang pengungsi. Saya melihat orang-orang pada kesusahan ya. Ada yang diberhentikan kerja, di PHK gitu kan, yang nggak ada kemasukan uang apa. Tapi luar biasa ya, berkat Tuhan itu melimpah waktu pandemi, berkat Tuhan itu melimpah kepada saya. Saya dapat kayak tutor online untuk coaching, untuk pekerjaan yang sesuai untuk cadet penerbangan gitu ya, yang dari online, dan dibayar per jam, itu dibayar kayak $40 US dollar, $30 US dollar. Itu satu sesi mungkin 3-4 jam ya, kita tutor gitu ya. Itu sangat membantu, berlimpah gitu kan. Nah, memang saya nggak ada fasilitas untuk menggunakan rekening bank atas nama saya, nggak punya identitas. Di sini saya memang nggak punya identitas. Tapi puji Tuhan, istri yang banyak membantu, istri dari pertolongan istri, saya bisa bekerja, dan istri juga banyak membantu saya jualan gitu ya. Maksudnya kita sama-sama apa gitu. Nah, sampai habis COVID, pandemi, normal lagi, saya udah stop coaching karena orang udah bisa tatap muka. Kita tetap jualan gitu ya. Nah, saya ketemu hamba Tuhan yang di negara yang saya seharusnya bekerja, yang tadinya ada kaitan dengan pemiliknya rumah panti asuhan yang pernah saya bekerja dengan istri melayani. Nah, ini orang tuanya ya. Orang tuanya ini bersetuju dengan gerejanya untuk sponsor kami, mendanai kami ya. Setiap bulan orang itu membantu dari tahun 2012, membantu gitu. Nah, sampai tahun lepas, ringkas cerita ya, kita baru tahu yang saya. Demikianlah kesaksian ini yang mengajarkan bagi kita bagaimana tentang mencari kebenaran di dalam Alkitab. Pria ini mulai berjalan hanya dengan membaca Alkitab dan mencari jawaban dengan hati yang tulus. Melalui proses pencarian tersebut, ia menemukan damai sejahtera, pengharapan dan kasih Tuhan yang mengubah hidupnya secara nyata. Perjalanan yang ia lalui tidaklah mudah. Ada pergumulan, pencobaan, dan keputusasaan besar yang harus diambil. Namun kesaksiannya mengingatkan kita bahwa ketika seseorang sungguh-sungguh mencari kebenaran, Tuhan mampu menyatakan dirinya dengan cara yang luar biasa. Kasih Tuhan dapat menjangkau siapa saja, dari bangsa mana saja, dan dari latar belakang apapun. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita untuk semakin mencintai firman Tuhan, semakin dekat kepada Yesus, dan semakin berani membagikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita.
Jika kesaksian ini memberkati Anda, jangan simpan berkat ini untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, dan siapapun yang sedang mencari jawaban tentang iman yang kebenaran. Siapa tahu melalui satu kali Anda membagikan video ini, ada seseorang yang mendapatkan pengharapan baru dan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe agar semakin banyak kesaksian yang membangun iman dapat menjangkau lebih banyak jiwa. Tuliskan di kolom komentar pendapat Anda atau kesaksian pribadi yang ingin Anda bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.